Hank bertanya dengan heran sesuai dengan naskah yang diatur Tama untuknya. Kamu adalah menantu dari keluarga Polan. Jika kau tidak bekerja untuk keluarga Polan, untuk siapa lagi kau dapat bekerja? Pavel memandang rendah dia dengan jijik dan dia berkata, budak anjing sepertimu sepertinya tidak mempelajari rahasia inti apapun. Kembalilah dan tanyakan pada tuan anjingmu apa dia pernah mendengar tentang Black Mamba. Black Mamba? Hank memang belum pernah mendengar nama ini, dan bertanya dengan heran. Apa yang dilakukan Black Mamba? Pavel mencibir, kamu tidak tahu. Tapi pemilikmu seharusnya sudah mendengarnya. Tanyakan saja padanya, aku akan membawa Peter untuk kembali kepada Lord terlebih dahulu. Setelah itu, Pavel membuka korek api Dunhill di tangannya. Gosok perlahan dengan jari-jarinya, dan nyala api menyembur keluar dari pemantik api. Ini adalah perintah terakhir Tama padanya, yaitu membiarkan dia membakar dirinya sendiri dan tubuh Lon dengan bagian yang hilang. Alasan mengapa Tama memberinya perintah ini adalah karena dia tidak ingin menyerahkan tubuhnya dan tubuh Lon kepada Victoria. Dengan budidaya dan keterampilan Victoria, Tama khawatir dia bisa mengetahui beberapa petunjuk dari kedua mayat itu. Terutama Pavel, dia menggunakan energi spiritual untuk memberinya sugesti psikologis. Jika Victoria diizinkan untuk melakukan kontak dengan mayat itu, dia mungkin bisa melihatnya. Oleh karena itu, cara terbaik adalah dengan langsung memusnahkan jenazah dan menghilangkan jejaknya. Saat nyala api menyembur keluar dari pemantik api, minyak dan gas di seluruh kabin terbakar seluruhnya dalam sekejap. Dengan keras, semburan api keluar dari pintu kabin. Seketika menyalakan bahan bakar yang mengalir ke tanah. Hank dan orang-orang di sekitarnya merasa ngeri dan segera keluar dari hanggar. Dalam hitungan detik, seluruh hanggar langsung dilalap lautan api. Sistem pemadam kebakaran hanggar langsung diaktifkan. Tapi itu tidak berpengaruh sama sekali pada api yang begitu ganas. Suhu tinggi ribuan derajat secara langsung mengkarbonisasi tubuh Pavel dan Lon yang terpotong-potong. Hank, yang bersembunyi di luar hanggar, melihat ini dan mundur sambil segera memanggil Simon. Begitu Simon menjawab telepon, dia bertanya dengan dingin, "Apa kamu sudah menemukan Pavel itu?" Hank berkata dengan canggung, "Tuan, Pavel telah ditemukan, tapi..." Simon bertanya dengan tajam, "Tapi apa?" "Sudah kubilang, jika terjadi kesalahan lagi, aku tidak akan pernah melepaskanmu." Hank tergagap dan berkata, Tapi orang ini membakar dirinya sendiri sebelum kita bisa menangkapnya." "Apa?" Simon bertanya dengan heran, "Apa maksudmu?" Hank menjelaskan, seperti orang gila, dia mengisi kabin dengan bahan bakar dan tetap berada di dalam untuk menerangi seluruh helikopter dan seluruh hanggar. Selain itu, saya juga melihat sosok di dalam kabin, mungkin itu Peter. Keduanya pasti sudah mati terbakar sekarang, mungkin semuanya menjadi arang. Simon tertegun. Dia bertanya tanpa sadar, "Apa kamu bercanda, hanya karena Peter? Dia adalah menantu dari keluarga Polan, apa dia akan membakar dirinya sendiri sampai mati?" "Saya tidak mengerti." Hank memikirkan sesuatu, dan buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, bos, Pavel bilang dia tidak bekerja untuk keluarga Polan." "Apa maksudmu?" Simon merasa sirkuit otaknya akan rusak, dan bertanya, "Lalu untuk siapa dia bekerja?" Hank berkata, "Dia bilang itu adalah kelompok yang disebut Black Mamba. Aku belum pernah mendengarnya. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa dia akan membawa Peter untuk mengembalikan hidupnya kepada Lord yang jahat." Simon di ujung telepon merasa seperti disambar petir. Dia bergumam, "Kamu, apa yang kamu katakan? Black Mamba, apa kamu yakin kamu mendengarnya dengan benar?" Hank meyakinkan, "Iya Tuan. Saya yakin mendengarnya dengan benar. Itu memang yang dia katakan, dan orang lain juga bersamaku."
Mereka bisa bersaksi untukku. Sphincter Simon menegang dan berkata, "Apa katamu, ada orang lain?" "Ya," Hank berkata, "mereka semua adalah anak buahku. Mereka datang bersamaku untuk melaksanakan tugas yang Anda perintahkan." Simon merasa seseorang membuka penutup langit di luar ruangan di musim dingin. Dan angin dingin bertiup. Dia sangat ketakutan sehingga dia berkata dengan cepat, "Cepat, kembalikan semuanya, tidak ada yang tersisa. Juga, pastikan untuk menyimpan semua ponsel mereka. Dan jangan pernah izinkan mereka menghubungi siapapun." Alasan mengapa Simon begitu panik adalah, dia sudah lama mendengar ayahnya berbicara tentang organisasi super kuno dan misterius, Black Mamba. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Black Mamba, ia mendapat sepenggal nasihat dari ayahnya, yaitu, jika dia bertemu Black Mamba suatu hari nanti, dia harus menjauh dari mereka sejauh mungkin. Ini karena organisasi lain menginginkan uang, tapi organisasi ini menginginkan nyawa. Dan ketika sekelompok orang ini ingin membunuh, mereka sangat suka menghancurkan keluarga. Namun, di Amerika Serikat, hanya keluarga super kuno seperti Rothschild yang pernah mendengar keberadaan Black Mamba. Dan bagi kebanyakan orang di sini, mereka belum pernah mendengar nama Black Mamba. Sebab, komposisi kelas atas di Amerika sangat kompleks. Beberapa adalah pemula yang lahir dari internet dan industri keuangan global setelah kebangkitan Silicon Valley dan pasar keuangan Wall Street. Mereka kaya tapi tidak punya dasar. Keluarga-keluarga ini seringkali tidak begitu kaya. Namun karena sudah merambah ke kancah politik, mereka mempunyai informasi yang jauh lebih baik dibandingkan orang kebanyakan. Di antara ketiga kelompok tersebut, organisasi Black Mamba adalah satu-satunya organisasi yang pernah didengar oleh keluarga politik tentang hal itu. Namun untuk menghindari risiko yang tidak perlu, mereka tidak pernah menjadi musuh dari Black Mamba. Dan mereka tidak pernah membeberkan berita tentang Black Mamba. Bagaimanapun, Black Mamba berbeda dengan organisasi teroris tersebut. Mereka telah menghabiskan waktu ratusan tahun menyusup ke seluruh belahan dunia dan semua lapisan masyarakat. Mereka jauh di luar jangkauan para teroris itu. Keluarga-keluarga politik itu juga sangat takut pada mereka. Selain keluarga politik, satu-satunya di Amerika Serikat yang mengetahui keberadaan Black Mamba adalah keluarga Poland dan keluarga Rothschild dengan sejarah panjang. Rothschild telah berakar di Eropa pada tahun-tahun awal. Selama Perang Dunia II mereka secara bertahap mengalihkan fokus mereka ke Amerika Serikat untuk mencari perlindungan. Nenek moyang mereka mengetahui keberadaan Black Mamba sejak 200 tahun yang lalu dan juga menyaksikan metode Black Mamba. Oleh karena itu, meskipun 200 tahun telah berlalu, setiap patriark Rothschild akan tetap memberikan instruksi khusus kepada penerusnya ketika menyerahkan kekuasaan. Mereka bisa menyinggung siapapun, tapi mereka tidak boleh menyinggung Black Mamba. Simon tidak menganggap serius Black Mamba pada awalnya. Lagi pula, sejak generasi kakeknya, keluarga Rothschild hampir tidak pernah berinteraksi dengan Black Mamba di kehidupan nyata. Mengenai Black Mamba, meski legenda tersebut terus beredar dalam ajaran leluhur, semua orang hanya menganggapnya sebagai sebuah cerita. Sekarang, ketika nama Black Mamba keluar dari mulut Hank, Simon dengan jelas menyadari bahwa Black Mamba tidak hanya ada tapi juga ada di sekitarnya. Yang lebih membuatnya takut adalah barang antik yang dia temukan ada hubungannya dengan Black Mamba. Saat Hank dan yang lainnya buru-buru mengungsi, beberapa stasiun pemadam kebakaran di New York menerima alarm kebakaran dan mengirimkan pemadam kebakaran ke perusahaan penerbangan umum untuk memadamkan api. Karena api sepenuhnya tersulut oleh bensin penerbangan, ini segera menjadi terlalu besar untuk dikendalikan. Suhu tinggi yang mengerikan di hanggar langsung meledakkan minyak tanah di tangki bahan bakar helikopter.
Ledakan dahsyat itu langsung menjungkir balikkan atap hanggar. Dan api tiba-tiba membumbung ke langit. Saat nyala api membumbung ke langit, Tama, yang sudah naik helikopter ke perbatasan AS Kanada, melihat kobaran api di langit malam di atas pinggiran utara New York dari kejauhan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.